Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sebelah utara berbatasan dengan Mandailing Natal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Simpang Ampe sebagai ibu kota dari Kabupaten Pasaman Barat berjarak 178 km dari Padang, Sumatera Barat. Dapat ditempuh dengan jalan darat selama 4 jam perjalanan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat tercatat sebanyak 365.129 jiwa. Daerah ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Di sini terdapat tugu ekuator yang membelah bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Guna mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di kota Simpang Ampe, jasa perhotelan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan PDRB. Saat ini terdapat 6 unit hotel dan 8 unit penginapan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasaman Barat, pemerintah daerah setiap tahunnya melakukan renovasi dan perbaikan terhadap pasar tradisional sehingga kondisinya semakin nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar. Pada saat ini terdapat 37 buah pasar dan 714 kios, 2.551 lapak yang ditempati oleh 5.988 orang pedagang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, telah menarik minat kalangan perbankan untuk membuka cabangnya di Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini terdapat 3 cabang bank BUMN, 3 cabang bank milik daerah, dan 2 cabang bank swasta, 3 cabang bank syariah, dan 3 BPR. Berikut penjelasan dari Sekda Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat sekarang ini kita di negara kita sendiri sedang menjalankan master plan perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi, di mana untuk koridor, salah satu koridor dalam MP3E itu adalah di Sumatera Barat. Masuk kita ke dalam koridor Sumatera, dan dalam koridor Sumatera itu titik berat pengembangan perluasan ekonominya adalah pada perkebunan dan pertambangan. Ini adalah ditetapkan oleh Bapak Presiden dari Bapak SBY. Untuk mengantisipasi dan untuk mempersiapkan Pasaman Barat sebagai bagian koridor pengembangan ekonomi nasional, maka perkembangan perkebunan ini diperhatikan khusus. Nah, dalam hal ini yang utama sekali ialah pengembangan komoditi sawit. Dalam komoditi sawit ini memang kita terkenal sebagai kabupaten berhasil CPO terbesar di Sumatera Barat. Luas perkebunan kita sekarang yang masuk dalam secara keseluruhan itu 629.045,80 ton CPO-nya yang berasal dari kebun-kebun yang telah berproduksi seluas 129.937,09 hektar. Dari 129.937 yang belum menghasilkan, tapi berarti masih berumur di bawah 4 tahun ke bawah, itu 20.846,7 ton. Totalnya nanti itu kita bisa 150.000 ton per hektar di Pasaman Barat dengan hasil 629.705 ton. Nah, inilah merupakan komoditas utama di Pasaman Barat. Namun kita juga bukan sawit saja,
dan juga pengembangan di sektor pertambangan. Pertambangan juga kita telah kembangkan di beberapa kawasan-kawasan di Kecamatan Sungai Bermas. Itu adalah penambangan biji besi. Ada beberapa perusahaan multinasional yang mulai berkembang sekarang seperti PT SIM, PT Keramindra, PT Halmahera, dan ada 7 perusahaan lain yang dalam proses mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan untuk pelepasan kawasan hutannya. Di samping itu kita juga tidak bisa melepaskan bahwa komoditas perkebunan lain yang sangat berpotensial sekali itu kakao. Kakao yang ada sekarang ini di Pasaman Barat itu lebih kurang 11.000 hektar. 11.000 hektar ini kira-kira 5.981 hektar telah menghasilkan, dimana hasilnya lebih kurang 7.296,82 ton. Nah, inilah yang merupakan komoditas unggulan kita yang dapat kita lihat di Kabupaten Pasaman Barat ini. Selain itu adalah komoditas yang tradisional, konvensional, itu adalah karet. Karet ini merupakan sebuah komoditas yang saja sudah ada di beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Talamau, Gunung Kule, dan di beberapa di Sungai Aur. Hal ini menyebabkan bahwa keseluruhan karet kita ini lebih kurang 7.000 hektar, lebih kurang 7.000 hektar, di mana 5.858 hektar telah berproduksi atau telah menghasilkan, di mana hasilnya sekarang ini adalah 5.272,2 ton per tahun. Nah, ini merupakan sebuah komoditas yang betul-betul dapat menghidupkan ekonomi masyarakat petani kita yang mana secara tradisional mengolah perkebunan karet. Hal yang sangat menarik lagi sebelum yang sekarang ini sesuai dengan permintaan pasar, yaitu minyak nilam. Minyak nilam ini adalah merupakan komoditas yang menarik sekali, yang luasnya sekarang di Pasaman Barat ini lebih kurang 1.900 hektar. 1.900 hektar ini memang yang telah berproduksi lebih kurang 1.091 hektar. Dari 1.091 hektar ini kita menghasilkan 136,42 ton minyak nilam. Hal ini betul-betul dapat memberikan semacam gambaran bagaimana perekonomian di Pasaman Barat ini. Di samping itu kita tetap juga merupakan memelihara bahwa Pasaman Barat juga adalah merupakan lumbung beras. Lumbung beras ini kita pelihara tetap di beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Talamau, Talu, dan Sinurut. Dan ini merupakan kawasan pertanian yang sudah tua. Luasnya sawah kita saja sekarang di Talamau itu 1.137 hektar, dan ini nanti akan menopang produksi beras atau padi kita untuk kebutuhan masyarakat Pasaman Barat. Di samping tetap ada komoditas baru, yaitu perikanan darat. Perikanan darat di Kecamatan Talamau ini, terutama di Talu dan Sinurut, itu ada 600 hektar yang merupakan nanti baik sentra perikanan darat yang akan kita bangun di Talu, dan pada saat ini kita akan membangun juga adalah tempat pelelangan atau penjualan ikan darat di pasar Talu. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat mendukung. Di samping itu kita juga di pinggir laut atau daerah pantai mengembangkan perikanan laut. Ada 150 hektar nanti kerambah ikan karapu yang ada di Air Bangis. Di samping Air Bangis juga adalah merupakan daerah penyangga perikanan di Sumatera ini, di mana khusus untuk produksi udang. Udang kita kirim ke tidak saja ke Padang, tapi sudah sampai ke Riau setiap hari. Nah, inilah yang akan kita coba kembangkan perekonomian di Sumatera, di Pasaman Barat ini sebagai daerah perekonomian boleh dikatakan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi di Sumatera Barat. Kalau saudara kita di luar daerah dapat mengetahui bahwa daerah Pasaman Barat ini adalah penyumbang PDRB terbesar untuk sektor perkebunan dan pertanian untuk Sumatera Barat, dan kita sekarang telah pada posisi keempat di bawah Padang sebagai daerah penyumbang PDRB Sumatera Barat. Mudah-mudahan umur 7 tahun ini kita akan posisi keempat perekonomian Sumatera Barat. Kalau nanti 3 tahun lagi kita akan bergeser lebih besar lagi menjadi daerah penyumbang PDRB, kalau perlu nomor 2 di bawah Padang. Ini akan kita kembangkan di kawasan-kawasan pegunungan, terutama di Kecamatan Talamau, yaitu dengan komoditas aren yang juga tingkat permintaan pasarnya sekarang sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan gerak koridor ekonomi dari Pasaman Barat ini sudah mulai mengarah ke timur, naik ke Gunung Talamau ini. Ini harapan kita untuk masa-masa selanjutnya.
Sebagai daerah sentral produksi sawit di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil mengembangkan tanaman ini. Untuk lebih meningkatkan produksi, harus dilakukan perbaikan bibit agar mencapai hasil yang maksimal. Ini merupakan peluang yang besar bagi investor untuk pembangunan sarana pembibitan atau penelitian dan pengembangan industri hilir, yaitu pengolahan minyak kelapa sawit. Pasaman Barat juga telah berhasil mengembangkan tanaman kakao, yaitu di Kecamatan Pasaman, Talamau, Sungai Aua, dan lain-lain. Dari pantauan di lapangan, ternyata bibit yang digunakan petani kurang baik. Ini merupakan peluang bagi investor untuk pengadaan bibit unggul, di samping peluang lainnya seperti sambung samping dan juga unit pengembangan industri hilir, yaitu pengolahan kakao terpadu menjadi bubuk atau pasta. Komoditi unggulan berikutnya adalah aren dengan luas lahan 97 hektar dan produksi 140,46 ton. Sentra produksi adalah Kecamatan Talamau, Gunung Tule, Kinali, dan Lembah Melintang. Kopi juga termasuk komoditi unggulan dengan luas produksi 971 hektar dengan luas tanam 347 hektar dengan produksi 229,02 ton. Produk unggulan berikutnya adalah tanaman karet dengan sentra produksi, yaitu Kecamatan Talamau, Gunung Tuleh, Sungai Aua, dan lain sebagainya. Agar produksi lebih meningkat, maka dilakukanlah pengadaan bibit unggul dan pengolahan produksi karet. Produk tanaman unggulan lainnya adalah nilam dengan sentra produksi Kecamatan Kinali, Pasaman, dan Kalamau. Peluang investasinya antara lain pengadaan bibit unggul dan pengolahan produksi nilam. Jagung merupakan produksi unggulan tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat dengan sentra produksi Kecamatan Pasaman, Luhak Nanduo, dan Kinali. Sebagai peluang investasi yaitu pengembangan industri pakan ternak dan pengembangan industri pengolahan makanan seperti emping jagung, pilus jagung, dan galamai jagung. Produksi unggulan bidang perikanan diantaranya perikanan air tawar dan perikanan air laut. Adapun sentra produksinya adalah Kecamatan Talamau, Kinali, Sasak, Ranah Pasisir, Sungai Barameh, dan lain sebagainya. Ikan air tawar yang dikembangkan yaitu nila, mas, dan lele. Sedangkan perikanan laut adalah kerapu dengan potensi 150 hektar. Potensi bahan galian pertambangan di Pasaman Barat antara lain biji besi, pasir besi, batu kapur, dan batu bara. Daerah yang berpotensi mengandung biji besi adalah Pigoga, Nagari Ayabangi, Kecamatan Sungai Barameh. Pasir besi terdapat di daerah Mandiangin. Batu kapur atau batu gamping berada di daerah perbukitan antara Batu Tongar dan Kecamatan Pasaman. Sedangkan batu bara terdapat di daerah Aek Nabirong, Nagari Silaping, Kecamatan Ranah Batahan. Kabupaten Pasaman Barat memiliki alam yang indah dan daerah-daerah yang berpotensi menjadi daerah pariwisata. Beberapa di antaranya yaitu Pulau Panjang,
Di sini terdapat 8 pulau kecil dengan pasir putih, airnya yang tenang, sangat bagus untuk memancing dan menyelam. Pantai Sasak di Kecamatan Sasak, Ranah Pasisir, sekitar 18 km dari Simpang 4. Pantainya indah, berpasir putih dan bersih. Selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan karena sunset terlihat sangat indah. Gunung Talamau. Gunung Talamau dengan ketinggian lebih kurang 3.000 meter di atas permukaan laut merupakan gunung tertinggi di Sumatera Barat. Gunung ini menjadi tujuan para pendaki gunung dari dalam dan luar negeri. Keaslian hutannya merupakan daya tarik bagi wisatawan selain dari 13 telaga yang ada di atasnya. Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang sangat berpotensi, terbukti dengan potensi ekonomi dan peluang investasi yang dimilikinya. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan cita-cita Kabupaten Pasaman Barat sebagai tujuan investasi yang menarik dan prospektif akan dapat tercapai.